bilang itu kan, ya kita jangan merepotkan Sintua lagi dalam hal ini. Jangan merepotkan Amang Inang Pendeta lagi di situ gitu loh. Dan itu harus jadi, dan itu menjadi pelayanan. Jadi kita gereja lah dalam hal ini saya pikir membuka supaya jangan jemaat yang mendobrak gitu ya. Supaya semua orang itu setia melayani, Amang, gitulah. Jadi kalau dibilang di sini setia itu ya, kalau Tuhan nggak jika kita tidak setia, kalau saya boleh sambung tambah dikit mungkin, setia melayani lah. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan, melayani bukan dilayani, begitu kan? Melayani bukan dilayani. Ya saya bilang, firman Tuhan ini pun tidak akan tergenapi kalau kita nggak mau meresponnya dengan positif gitu. Ya kita harus mau melayani juga. Tapi dalam hal ini saya memang mau mengatakan, kita nggak bisa lagi bertamengkan dengan saya sudah kerja di kantor, saya sudah berusaha di tempat usaha saya, sudah ada di pasar, sudah ada di mana-mana. Itu sudah jadi pelayanan. Tapi saya bilang, ini kita harus, paradigma ini sudah harus kita tinggalkan. Bahwa kita melayani di dunia kerja, di dunia usaha, di keluarga kita, di perkumpulan kita. Tapi kita juga harus melayani lah di gereja kita, Amang Inang. Terima kasih. Dan setia melayani begitu. Terima kasih, Amang. Iya, saya tambahkan dikit itu masalah penyangkalan ini ya, karena memang sangat sulit. Kalau kita kembali baca ya di Petrus 10 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan menyangkal engkau. Ini ucapan yang sangat dari dalam hatinya Petrus pada waktu itu. Tetapi ternyata dia menyangkal sampai 3 kali, bahkan menyangkal dengan sumpah dan kutuk. Ya, itu topiknya ke sana. Jadi artinya apa? Di mana, bagaimana kita memahami ya hal itu dari perjanjian baru ini? Apakah hanya Injil itu saja yang kita harus baca? Dan bagaimana kita memahami? Nah, kalau dalam konteks ada satu lagi. Ya, ada satu lagi yang saya juga sulit ya. Artinya di Matius 6 ya ayat 14, dan seperti itu tadi ada 2 itu kan, yang tadi ayat 12 ya. Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya ya. Apakah ia jujur hati kita berkata begitu ya, seperti orang Israel yang diberikan mana secukupnya setiap hari selama 40 tahun? Apakah jujur? Nah, terus yang kedua, yang saya agak sulit ini sangat, dan ini pergumulan bagi saya, ya, Matius 6:14. Karena ini adalah sepertinya pengampunan bersyarat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ayat 12 dulu. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya di sini ya, di sini seperti kami juga mengampuni, berarti kita dulu mengampuni orang lain baru kita diampuni. Kalau kita lihat ya secara jelas ayatnya. Dan di 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kamu mengampuni orang, berarti you must be the first. Ya. Kamu harus pertama. Baru ayat 15-nya, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Padahal Yesus memberikan pengampunan bagi kita, kasih karunia, Efesus 2 ayat 8, tanpa syarat. Dia tidak minta kita harus ini dulu, harus itu dulu. Saya serahkan nyawa saya dengan karya salib saya untuk mengampuni kamu. Nah, jadi maksud saya, kalau kita melihat seperti ini, ya kan itu ada di Efesus 1 ayat 7 juga. Ini tidak bersyarat.
Sebab di dalam Dia, dalam Yesus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa tanpa syarat. Nah, di sini, padahal kita selalu berdoa, nanti kita juga berdoa kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni juga orang bersalah kepada kami. Saya kira mungkin ini yang perlu juga kita pikirkan, ya, dampaknya kepada kita semua dan juga kepada para jemaat itu, supaya mengerti sebenarnya ruang lingkupnya PB ini dan ruang lingkupnya penebusan itu yang mana. Ini sebetulnya yang harus diberikan ke kita, karena memang terus terang saya sangat sulit ya untuk ini, dan saya berpikir, wah, berarti setiap pertanyaan, setiap kebaktian, setiap fellowship, dan setiap di gereja pun kita selalu doa Bapa Kami itu. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak, gitu kan? Nah, pengertian itulah yang perlu kita harus pahami. Injil itu bagaimana, salib itu di mana letaknya. Nah, itu yang perlu penjelasan yang lebih lanjut mungkin kita bahas, karena ini menyangkut dalam kesetiaan Allah ini. Ya, makasih itu tambahan saya. Baik, sudah raise hand. Amang Boru dari tadi. Amang Boru Gerhard. Amang Huta Julu. Amang Huta Julu dulu kayaknya. Ya, Buka Amang mic dulu. Boru dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Amang Huta Julu. Ya, nanti. Iya, Amang putar-putar. Saya kah? Ya, silakan Amang. Silakan Amang. Silakan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya memang dari pengalaman kehidupan itu, pertobatan itu apakah terbatas? Tidak. Pertobatan itu ya jelas sepanjang hidup kita harus meningkatkan pertobatan kita. Nah, memang itulah yang diinginkan Tuhan, karena kita tahu dalam perjalanan kehidupan ini iblis itu terus bekerja. Apakah kita mampu melakukan pertobatan itu terus? Nah, di sini yang perlu kita dituntut. Jadi tidak usah kita terlalu jauh. Sepanjang hidup kita ini pasti iblis itu bekerja terus, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Walaupun kadang-kadang ya Tuhan harus seperti bagaimana terhadap Ayub, ya, Tuhan mengizinkan iblis itu berjalan untuk mencobai semua umat ciptaannya. Kita jangan terlalu jauh menggali ke sana, menggali ke sini. Yang jelas sepanjang hidup ini kita harus bertobat. Ya. Dan mungkin sebagaimana kita tahu sebenarnya Tuhan sudah tidak ingin untuk semua ciptaannya itu harus sengsara. Tetapi itulah pekerjaan iblis. Iblis itu tidak pernah tinggal diam. Nah, oleh karena itu, ya, sebagaimana di Ayub dikatakan, sengsara itulah tujuan sengsara ialah pertobatan. Jadi setiap orang yang mengalami kesengsaraan, dia akan kalau dia mau bertobat, ya melalui kesengsaraan itulah dia akan bertobat. Ya, itu satu kunci kehidupan. Dan yang kedua, terkadang manusia ini merasa disitulah kelemahan manusia. Manusia sudah diberikan kebebasan, sudah diberikan hal-hal yang Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya kepada manusia itu. Tetapi manusia itu selalu lupa, kan? Sebagaimana bangsa Israel, sudah jelas dari mulai perjalanan hidup bangsa Israel, Tuhanlah yang menuntun mereka. Tetapi begitulah bangsa Israel, selalu bertegar tengkuk, selalu merasa dirinya yang menyelamatkan dirinya, lupa dia siapa yang membawa dia keluar, bahkan keluar dari tanah Mesir, ya, setelah mereka diperbudak. Karena
kita bicara kepada bangsa Israel. Dan Tuhan tidak pernah mau sekalipun sebenarnya untuk umatnya itu binasa. Dan itu sudah dinyatakannya dalam peristiwa air bah. Ya. Dia mengatakan dia tidak akan menciptakan lagi air bah. Bahkan dia bikin bikin perjanjian alamiah. Ya, perjanjian alamiah itu, itu untuk mengelak bah. Berarti Tuhan tidak akan ingin satupun daripada ciptaannya itu binasa. Tetapi itu kembali kepada kita. Manusia ini mau enggak bertobat terus? Siap enggak bertobat terus? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan kita harus mampu memikul beban salib, ya. Beban salib itu memang sangat berat. Sangat berat karena segala ujian, cobaan duniawi ini pasti akan datang. Jadi kita jangan terlalu berdebat juga masalah pertobatan. Ya, bagaimana Ayub? Ayublah manusia yang pertama dikatakan bagaimana dia harus sengsara, harus bagaimana. Di Ayub ini di pasal 36 ini dikatakan kalau kita mau baca sengsara itulah rupanya yang merupakan tujuan daripada pertobatan. Tujuan sengsara itulah pertobatan, ya. Jadi supaya manusia itu tahu untuk bertobat, tahu terus untuk bertobat. Itu yang perlu saya garis bawahi, masalah pertobatan ini harus sepanjang hidup. Nah, pertobatan itu apa saja? Ya, pelayanan, ya, yang terutama ya itu tadi harus mengasihi Tuhan Allahmu sekuat tenagamu, sekuat itu sekuat tenagamu dan pikiranmu, akal pikiranmu, dan juga mengasihi sesamamu sebagaimana mengasihi kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya kira nggak jauh-jauh, kita harus berpaling kepada apa yang diperintahkan Tuhan dan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Ya jelas ada banyak manusia ini memang harusnya dia menjadi sengsara karena perbuatan sendiri, ya, banyak sekali memang, dan itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi. Bahkan saya sendiri ya mengalami, ya sebenarnya saya sengsara, saya seperti ini ya karena perbuatan saya sendiri, karena perbuatan saya sendiri. Kalau saya tahu dulu tidak membuang-buang apa berkat yang diberikan Tuhan bagi saya, nggak mungkin saya harus begini, harus jalan kaki, bahkan harus mengontak rumah. Udah tua, kan lucu. Ya. Padahal dari dulu saya jaga untuk saya tidak menjadi menyewa rumah, gitu ya. Tetapi kok sudah tua jadi menyewa rumah. Ya kan kadang-kadang saya di sini saya jadi kembali ya bersyukurlah kepada Tuhan masih diberikan napas kehidupan. Walaupun dalam keadaan kehidupan kayak begini nggak apa-apa, itu saya syukurin. Ya. Nah, apa yang saya bisa lakukan untuk mengasihi Tuhan Allah saya? Ya. Kalau ada kepada keturunan bapak saya, keturunan nenek saya share semua itu firman Tuhan setiap hari. Karena saya tidak pintar berbicara kepada mereka. Nah, itulah satu-satunya cara saya untuk menegur, menyapa keluarga-keluarga saya. Karena pelayanan saya yang saya mampu, ya memang sebatas untuk keturunan nenek saya, bapak saya, karena itulah yang bisa saya sapa langsung dan tidak menjadi beban, bahkan mereka menyenanginya ketika saya kirim, ketika saya share firman Tuhan, mereka menyenanginya, ya, walaupun itu berdasarkan daripada hasil grup kita ini, tapi itulah yang saya syukuri, masih diberikan waktu. Ya. Apakah Tuhan masih memberikan waktu yang panjang bagi saya? Ya, itu yang saya minta kepada Tuhan, ya kalau perkenan Tuhan, ya berikanlah. Ya, mudah-mudahan, walaupun sekarang pergumulan saya belum habis, bukan hanya pergumulan saya masalah kesusahan ini, anak saya belum bisa saya kendalikan. Anak saya belum bisa saya kendalikan, masalah urusan keluarganya. Ya,
Tapi saya percaya kepada Tuhan. Ya mungkin inilah yang tadi saya katakan di dalam Ayub 36 itu, apakah mungkin melalui kesengsaraan ini supaya saya betul-betul percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, bahwa Dia datang untuk menebus saya. Ya kira-kira hanya itu aja lah yang bisa saya berikan tambahan, tidak terlalu panjang-panjang. Masalah pertobatan itu ya memang sepanjang hidup kita, itulah yang dituntut oleh yang bukan dituntut sih, kewajiban, ya bukan dituntut, kewajiban kita, karena Tuhan itu sudah setia bagi kita, memberikan napas kehidupan, memberikan berkat, segala sesuatu yang kita butuhkan diberikan. Nah, apa kewajiban kita? Karena kita sudah diberikan kayak gitu, ya itu tadi kewajiban kita itu ya bertobat, harus taat dan setia terus kepadanya, bahwa Dialah yang menciptakan kita dan Dialah yang menuntun kita, Dialah yang mendatangkan kita di dunia ini. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik. Amang Sintua Marwatal, silakan Amang. Open mic, Amang. Open mic, Amang. Open mic dulu, Amang. Open mic dulu. Udah nih. Udah, Amang. Mungkin Silakan. ada dari Inang, mungkin karena tadi sebuah kaum bapak ini yang bicara. Nanti setelah dari kaum ibu bisa saya mungkin menyambung. Oh, begitu. Vinci udah open mic tuh. Belum ada Menjawab kegelisahan Oke. Amang Jarudin, menjawab apa, memberi sharing lah, sharing aja. Ya, Bukan menjawab, mungkin belum Sharing tentu. aja. sharing. Saya Apa tidak bisa, Iya, Pak. iya. Enggak, mungkin bukan menjawab, bukan artinya memberi tanggapan lah kegelisahan dari Amang Jarudin tadi di beberapa poin itu. Silakan Inang, mungkin Iya. setelah Terima kasih. kaum ibu lah. Terima kasih, Amang Marwatal sangat mencintai ibu-ibu. Baik, memang bukan menjadi satu hasil, tapi kita sharing aja, sharing sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita begitu. Bukan kita ini ahli-ahli semua ya. Jadi terima kasih, salam bagi kita semuanya. Saya mau mencoba. Tadi sudah saya banyak mendengar dari beberapa pembicara. Dengarkah suara saya? Bagus, Dengar, bagus, Oh, bagus. iya. Dengerin, Nang. Saya Bagus, kira bagus. nggak didengar karena diam semua saya lihat. Ya, jadi saya akan mencoba. Jadi kita saking rajinnya membaca Alkitab ini ya, jadi kita bisa lihat di kitab ini seperti ini, di Injil ini seperti ini, di kitab di sana seperti ini. Jadi kelihatannya jadi membingungkan begitu. Jadi menurut saya ya. Jadi sebenarnya kita melihat ataupun menganalisa firman Tuhan itu ya harus secara utuh. Tidak kita bertahan di satu kisah, umpamanya Petrus yang menyangkal di satu kisah. Memang Petrus ini dia mempunyai satu temperamen yang sangat menyimpang ya. Dia selalu meledak-ledak begitu. Belum dipikirkannya, tanpa pikir panjang dia langsung. Ketika kita ingat waktu Tuhan Yesus mengabarkan tentang belum terjadi, dia akan mengalami satu penderitaan dan harus mati di kayu salib dan dia harus terbunuh dan sebagainya. Bagaimana reaksi? Yang bereaksi di situ yang paling cepat adalah Petrus. Terus dia tarik tangan Tuhan Yesus, itu tidak boleh terjadi katanya. Langkahi dulu, pokoknya saya begini-begini ya, macam-macam. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah di situ. Dengarlah kau iblis. Karena jelas itu bukan daripada pikirannya. Ya, itu bukan dari pikirannya. Jadi sehingga yang diusir Tuhan Yesus adalah bukan Petrus pribadinya, tetapi apa yang mengisi otak pikiran daripada perasaan Petrus pada saat itu. Jadi marilah kita menganalisa dan memperhatikan firman Tuhan itu secara utuh. Kalau ketika tadi Amang Jarudin katakan, ya harus mengampuni itu harus secara memakai syarat-syarat. Sementara Tuhan Yesus tidak
ada syaratnya di atas kasih karunia. Memang benar. Nah, biarlah Roh Kudus yang pimpin Amang Jarudin sehingga untuk yakin dan percaya bahwa semuanya keselamatan itu adalah atas kasih karunia. Jangan lagi menganalisa dari kisah-kisah yang sebelumnya. Jadi kita ambil satu contoh untuk penghapusan dosa itu di kitab Yesaya kan dikatakan jangan tidak ku dengarkan doamu karena tanganmu kotor. Dikatakan di situ basuh dulu tanganmu, basuh, bersihkan. Nah, itu di saat itu. Dan di satu sisi lagi dikatakan di kitab Kolose, artinya ya kita harus lahir baru, harus menjadi manusia baru. Matikan segala kenajisan di dalam tubuhmu. Nah, itu dia. Jadi ada yang bilang basuh, ada yang bilang matikan, yang mana satu ini? Pokoknya semuanya menjadi secara utuh bahwa Tuhan tidak berkenan. Mungkin cara penyampaiannya itu dengan bahasa basuh, satu penyampaiannya itu dengan bahasa matikan, tapi tujuan, maksud dan arahnya adalah untuk supaya kita meninggalkannya, tidak akan hidup di dalam satu kenajisan, satu dosa, satu kejahatan seperti itu. Jadi saya kira untuk sesuatu yang memang sudah menjadi konsumsi daripada kehidupan kita adalah bagaimana iman percaya kita kembali kepada iman percaya kita bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Jadi kita tidak dipermainkan oleh kisah-kisah yang mungkin dikatakan seperti itu karena itu sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga harus dikatakan seperti itu. Tapi bukan itu yang menjadi pegangan kita, tetapi sebagai kita yang diselamatkan dengan darah Yesus yang sudah tercurah di Golgota itu, maka kita menerima keselamatan kita. Itulah yang menjadi pengakuan kita dan itulah yang menjadi iman percaya kita. Apapun yang terjadi di baliknya itu, sebelumnya itu terjadi seperti ini penyangkalan, terjadi seperti ini kutukan dan sebagainya, itu semua telah diselesaikan di Tetelestai, itu telah selesai semuanya di Bukit Golgota. Itu tidak lagi menjadi pegangan kita adalah final yang terakhir adalah semua diselesaikan di Bukit Golgota dengan matinya Tuhan Yesus yang menebus kita semuanya dari dosa dan semuanya sudah dibayar lunas, sehingga lunas semuanya apa yang terjadi sebelumnya itu selesai semuanya, sehingga yang untuk selanjutnya dan untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan adalah buktikanlah bahwa kita ini sudah menjadi selamat yang tadinya harus mati binasa, tetapi kita akhirnya diselamatkan. Dan juga buktikanlah bahwa kita ini juga menjadi surat terbuka, buktikanlah bahwa kita ini menjadi saksi Kristus di mana-mana kita harus bersaksi, dan buktikanlah bahwa kita selamat dengan mengerjakan keselamatan kita itu. Seperti apa keselamatan kita itu untuk dapat dilihat oleh dunia ini, dunia yang gelap ini. Seperti jenis apa keselamatan itu yang bisa menjadi suatu hal yang membuat dunia ini juga akan datang kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam hal ini masih ada tujuan perlakuan kita adalah masih ada hal-hal yang harus kita selesaikan adalah bertanggung jawablah kita sebagai warga kerajaan sorga yang nantinya kita akan semuanya masuk ke dalam kerajaannya yang mewarisi kerajaan sorga, sehingga sebelum kita ke sana lakukan sesuatu untuk supaya semua orang bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang, semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang, yang tadinya kita harus mati binasa, masuk di neraka, tetapi sekarang tidak jadi karena kasih Tuhan Yesus di Injil Yohanes itu dikatakan begitu besar kasih Tuhan itu sampai dilakukannya hal seperti ini untuk penyelesaiannya. Jadi kalau yang sudah selesai, jangan kita kembali ke belakang lagi seperti Rasul Paulus juga mengatakan, aku meninggalkan yang di belakangku, tidak lagi kembali ke belakang. Itu yang belakang sudah lalu
maka aku memandang ke depan, memandang kepada salib Yesus yang merupakan satu kemenangan bagi hidupku. Jadi harus seperti itulah. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Amang Marbun juga, kita harus melayani, ya lakukanlah sebagai apa, dan itu semuanya bukanlah atas kemauan kita sendiri, karena kita sudah menjadi warga, menjadi sahabat. Kita dikatakan sahabat oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi sahabat daripada Tuhan itu untuk di dalam kehidupan kita akan menggambarkan bagaimana kasih Tuhan Yesus itu, bagaimana kasihnya kepada seluruh dunia ini. Jadi kitalah perwakilannya, kitalah sahabatnya, kitalah teman sekerjanya, maka tujuan kita dan tugas kita adalah untuk melakukannya. Lakukan semuanya bukan dengan kehendak sendiri, tapi semuanya atas kehendak Tuhan. Jadi seperti Amang Marbun bilang, aku mau melakukan ini. Jangan tunggu supaya Tuhan dulu atau Roh Kudus yang pimpin. Karena itu pekerjaan Tuhan, itu bukan pekerjaan kita. Betul. Jadi seperti kami sendiri, kalau umpamanya ada yang nelpon ke radio ketika kami menyiar, Bu tolong ada begini-begini, bisa kalian besok datang, kami bilang kami akan jawab, nanti kami berdoa dulu. Dan sepanjang kami tidak digerakkan oleh Tuhan, bisa terasa kapan kita digerakkan. Kalau kita sepertinya belum juga masih enggan, masih ada ini, masih ada itu, agak berat, berarti kita belum diinginkan. Itu bukan waktu Tuhan. Tetapi kalau sudah, kadang-kadang sampai sore tiba-tiba kita mau berangkat ke sana, terus terbuka jalan, nah itulah waktu Tuhan, dan Tuhan berkenan. Jadi satu hal yang perlu kita catat, atas perkenanan Tuhan. Karena bukan kita mau melakukannya sembarangan, jika Tuhan tidak berkenan itu tidak akan terlaksana. Jadi semuanya adalah atas kehendaknya, atas perkenanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Inang, dan selamat ulang tahun 75 tahun kemarin ya. Kalau Makin tua semakin selamat ulang tahun. Semakin tua semakin berisi, semakin berbobot. Iya. Ulang tahun Inang. Aduh, belum lagi aku kesaksian nanti waktu ulang tahunku ya. Semuanya, nggak tahu lah, ada sekitar 90 orang yang hadir. Semuanya sangat-sangat merasakan pelayananku. Aduh, aku bilang sampai Tuhan, aduh ya Tuhan. Sampai saya mau tersungkur di acara itu, tersungkur saya di situ. Luar biasa. Mereka menyoroti bukan paupuku, bukan keadaan apaku, tapi keadaan pelayananku. Di Facebook juga semua orang mengatakan tentang pelayanan. Berarti semuanya memang seperti itulah. Bukan kehendak kami, bukan kemau kami. Kalau Tuhan gerakkan, saya sudah pernah jam 11 malam bergerak untuk ke rumah sakit tetanggaku yang sakit. Sejak jam 6 saya sudah siap-siap mau berangkat. Tapi seperti nggak mau berangkat. Sesudah itu nggak jadi berangkat, aku tertidur-tiduran, tapi pakaian belum kuganti. Terus itu jam 11 malam aku mau bergerak. Terus saya bilang sama si adik, dulu anak-anak aku udah kuliah di Jawa, jadi tinggal aku dengan seorang anak perempuan, anak sekolah bersama aku. Nah, buka gerbang. Kau jangan tidur ya, nanti supaya aku jangan klekson ribut semua tetangga. Tante mau kemana? Kata, aku mau ke rumah sakit. Terus kok malam begitu? Tidak. Buka gerbang, buka gerasi, aku mau keluar sebentar. Dan kau tunggu. Jangan sampai nanti kau tertidur sehingga aku tidak bisa masuk ke rumah, saya bilang gitu. Memang betul lah ditunggunya. Dan jam 11 lewat 20 menit aku tiba di rumah sakit. Mereka kaget semua, dan itulah waktu Tuhan. Dia gulanya sampai 500, dia menjalankan uang tetanggaku ini, tak pernah bisa aku nasihati, tapi malam itu aku puas untuk mengingatkan. Aku enggak menasihati dia, aku mengingatkan dia kepada kasih Tuhan Yesus. Saya bilang, gulamu 500, biasanya itu sudah mati loh itu, saya bilang. Tapi gulamu 500, tapi Tuhan sangat mengasihimu. Disitulah keluar air matanya. Dan puji Tuhan, memang seperti itulah. Jadi kepada Amang Marbun dukung, jangan ciptakan ini, ciptakan itu. Minta saja tuntunan Tuhan. Tuhan, izinkan aku. Kalau aku mau ingin Tuhan, supaya semua orang sukacita seperti apa yang kualami dalam sukacitaku hari ini. Izinkan aku. Mungkin yang dikasih Tuhan tukang becak. Pada saat Anda mau membayar tukang becak, mungkin menawar-nawar dan sebagainya, yang nggak jadi. Seperti itu. Jadi kalau tukang becak bilang,
Sekarang nggak musimnya tukang gojek udah ada. Kalau zaman dulu kan tukang becak kita tawar segini-segini dan sebagainya. Nah, atau mungkin yang dihadirkan Tuhan ke tengah-tengah kita tukang parkir. Apakah kita ngasih parkir itu dengan marah-marah karena dia bilang hop, mundur dan sebagainya? Apa kau bilang kurang kuat suaramu, kita lempar uang. Apakah seperti itu yang kita lakukan? Jadi jangan dulu terus karang-karang sesuatu hal yang besar, tidak. Lakukan dulu sekecil apa untuk menguji diri kita. Dan jangan anggap bahwa pelayanan itu harus satu khusus, di tempat khusus, tidak. Pelayanan itu kepada orang-orang yang ya seperti tukang parkir itulah, yang tidak masuk perhitungan di dalam pelayanan kita mungkin. Bagaimana kita mengapakannya? Umpamanya kita sampai marah, sampai kita bentak dia dan sebagainya. Jadi itulah dulu. Terima kasih ya Mang atas ucapan ulang tahunnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Ulang tahunnya Pu. Luar biasa. Ya, Amang Sintua Marwatal, silakan Amang. Open mic lagi, Amang. Open mic. Ibu mungkin kalau Sudah. gimana Inang Rosalia kayaknya mau ngasih pendapat ini. Open mic juga Inang Rosalia. Iya, Inang. Gimana? Ya kalau Saya pikir saya itu sudah diboykot, nggak boleh lagi. 3 kali saya mau bicara tadi nggak boleh. nggak apa-apa Inang. Raise hand. Nanti habis Inang saya. Saya cuma sedikit aja, Mang. Hanya sedikit. Iya, Iya, silakan. saya nggak ada lihat tadi Saya- soalnya. Ya, Sangat silakan simak. Inang. Ya, Sangat sedikit aja. Ya. Karena tadi saya dengar Mang Jarudin sudah 3 kali mengingatkan, menyatakan tentang Petrus tadi. Karena saya simak 3 kali ada tadi. Iya. Mengenai sampai Suaranya hilang Inang ya. Ini ya. beliau itu menyatakan Tuhan menyangkali. Tidak konsisten. Ini kebetulan saya pernah mendengar dari seorang pendeta, bukan dari saya sendiri. Dia menyatakan Petrus itu waktu menyangkali Tuhan, sebenarnya dia telah kena pecat sebagai murid Yesus. Itu saya lupa ayatnya. Ada ayatnya disebut di situ. Murid-murid Yesus berkumpul dan Petrus juga ada di sana. Saya tapi lupa, mungkin Amang Pendeta Siagian bisa ingat, tapi saya lupa. Murid-murid Yesus waktu itu ada berkumpul dan Petrus juga ada di sana. Di situ kelihatan bahwa Tuhan Yesus sudah memecat Petrus sebagai muridnya. Nah, untuk memulihkan Petrus itu, maka Tuhan Yesus 3 kali menanyain dia. Simon kalau nggak salah Simon anak siapa itu lupa. Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihimu. Sinyalnya hilang Yesus Inang. menyatakan, kan domba. Simon anak siapa? Alfeus. Ulangi lagi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kemudian Petrus menjawab lagi, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kemudian Yesus bertanya lagi, Simon, apakah engkau menyayangi aku melebihi daripada yang lain? Terus jawab Petrus, sedihlah dia. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ katanya Yesus memulihkan Petrus, mengembalikan dia menjadi muridnya. Jadi dalam hal ini Yesus itu mengampuni Petrus. Jadi dia tidak langsung menghabisi Petrus, karena dia sudah mengampuni Petrus. Dan Tuhan Yesus sangat mengenali Petrus, Simon Petrus, yang seperti kata Inang Vince tadi, sangat temperamental. Sehingga Yesus sudah mengenali bahwa dia itu begitu, apa yang dalam hatinya langsung keluar. Dan sifat penakutnya mungkin muncul keluar gitu. Dan Yesus akhirnya kan memulihkan Petrus, dan memang Petrus kan menjadi, kalau tidak salah, sepertinya memimpin gereja Kristen pertama dengan 3.000 orang itu. Ya. Untuk
kalau nggak salah itulah masukan kepada Amang Siagian yang kelihatannya 3 kali tadi bertanya kenapa sampai Yesus memulihkan Petrus, padahal dia sudah menyangkal Yesus. Sedangkan Judas kan langsung habis. Dan Yesus menyatakan bahwa siapa menyangkali aku di depan Bapakku, maka aku akan menyangkalinya di depan Bapakku dan malaikat-malaikatnya. Tapi Yesus tidak melakukan seperti itu kepada Petrus, karena dia mau mengampuni Petrus dan potensial, sudah tahu dia potensi Petrus untuk akan menjadi muridnya yang alafnya yang utama. Seperti juga Rasul Paulus yang memang tadinya anti Kristus, tapi oleh Tuhan Yesus sudah dipilih. Jadi termasuk mereka ini adalah manusia-manusia terpilih menurut saya. Demikian, Amang. Oke, Baik. saya tanggapi sedikit ya. Saya Ya. tanggapi dikit aja. Jadi seolah-olah tidak konsisten. Maka di situ sebenarnya kita butuhkan dari para hamba Tuhan yang bisa menjelaskan itu dari temperamental bisa berubah ya 180 derajat, itu pertobatan menjadi pelaku firman. Ini bagaimana prosesnya itu yang perlu kita diajarkan sehingga Petrus bisa seperti itu. Nah, saya bertanya sekarang balik sama Itu kan Tuhan Yesus sudah enggak, tunggu. Kalau Roh Kudus sudah datang, Roh penghibur itu sudah datang, maka dia Ya, akan mengajari kamu. betul. Jadi semua murid Yesus berubah sesudah Roh Kudus datang. Tunggu dulu. Seandainya saya katakan, maka tadi saya akan mengatakan PB itu kita harus bisa melihat dari awal ya sampai patokan kita di salib. Sekiranya tidak ada karya salib, apakah terjadi seperti itu? Nah, ini yang perlu sebenarnya kita harus diajarkan. Karena saya ini orang bodoh. Itu diajarkan. Kalau memang hanya baca itu tahu, saya berubah, tahu. Tapi perubahan itu apa yang terjadi dan patokan kita apa? Sama, misalnya mungkin saya komen sama Mang Boru juga dikit tentang Ayub. Ya, tentang Ayub. Ayub sampai dari pasal 1 sampai pasal 41, Ayub hanya mendengar Tuhan dari orang. Ya. Sesuai dengan pengakuan dia di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu atau abu. Sehingga Allah memulihkan dia. Nah, perubahan itu kita sudah jauh dari Ayub 1 sampai 41. Ya, Ayub hanya mendengar Tuhan, hanya percaya. Nah, seperti itulah Paulus ini yang saya katakan tadi. Ya, di PB ini. Ya memang kita baca Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tetapi patokan kita apa? Tonggak kita apa? Perubahan-perubahan itu di mana? Nah, bagaimana Tuhan mengolah semua ya orang-orang yang Dia kasihi oleh karena karya salib. Tanpa salib itu tidak mungkin terjadi. Nah, disitulah harapan saya ya para amang inang yang senior di sini kan, termasuk sama Amang Pendeta yang bisa menjelaskan secara rinci ke kita supaya kita oh iya ini dia. Mengapa dia bisa yang temperamen itu bisa berubah seperti ini? Yang tadi saya katakan Yesus yang punya inisiatif. Dia inisiatornya loh. Saya sudah katakan tadi. Ya. Nah, kurang lebih tangkapan saya begitu. Jadi butuh penjelasan, tapi kalau tidak dirasa perlu ya boleh juga didengar gitu loh. Tetapi saya gitu loh. Oke, baik. Nanti- Amang Marwatal. Nanti ditambahkan nama mungkin ini hanya Ya, menurut sharing lah, sharing. saya Sharing pahami. Ya, sharing. Supaya lebih Jadi- mendalam. Bukan menyalahkan, bukan membenarkan, tapi apa yang tadi kegelisahan Amang Yarudin dengan 2 Timotius 2 ayat 13 mengenai kesetiaan. Konteks dari Nats ini adalah ketidaksetiaan ini
ada kecenderungan pada penulisan ini pada waktu dikirim oleh Paulus, ketidaksetiaan ini karena ada ancaman, ancaman baik itu dari dirinya atau dari luar, itu satu. Kemudian mengenai tadi ayat Matius ayat 10 sampai 33. Kalau yang saya pahami dan saya imani bahwa manusia itu menuju kesempurnaan tapi tidak sempurna. Tetapi di dalam perjalanan itu bisa terjadi dinamika, baik itu hidupnya, baik itu imamnya, bisa jatuh bangun. Tapi apa yang bisa kita alami, kita hanya tetap berserah kepada Tuhan supaya kita dituntun di dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita mengharapkan sebenarnya kita sempurna kan, tetapi memang kodrat manusia itu tidak ada kesempurnaan di dalam, dan Injil yang ada tercatat di sini di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru pun ini kan membimbing kita untuk menuju kesempurnaan. Tapi apakah kita menjadi sempurna? Harapan kita sebenarnya sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita akan sempurna. Tetapi yakin saya, menurut apa yang saya pahami, tidak ada kesempurnaan itu selain di bawah tuntunan Roh Kudus yang akan mengarahkan kita menjadi sempurna. Oleh karena itu, jangan juga kita menjadi gelisah di dalam membaca ayat-ayat ini. Artinya, kenapa harus begini? Tetapi kita harus mencoba memahami dalam konteks kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, bahwa kita ini mau SOP sepertinya, kalau boleh disederhanakan, Alkitab ini kan standar operasional dari Tuhan ini kan untuk kita. Ini lakukan. Kalau kau melakukan ini, kau akan menjadi warga kerajaan Allah. Kan kira-kira begitu bahasa sederhananya. Tapi kalau kita pun tidak mampu melakukan apa yang tercatat di sini sebagai perintah Tuhan, ya kita harus memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan. Nah, bukan jadi kita menyerah atau menyalahkan kenapa harus begini. Misalnya pun bisa kita berpikir ke situ, ya kita harus berserah bahwa inilah SOP yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjadi sempurna. Apakah kita nanti sempurna di dalam sampai kita meninggalkan dunia ini, ya belum tentu, hanya Tuhan yang tahu itu. Kita pun tidak akan tahu apakah sempurna saya nanti dipanggil Tuhan untuk melakukan ini, saya juga nggak tahu. Tapi saya akan berusaha dengan pertolongan Tuhan berserah diri supaya saya lebih sempurna. Kedua, ada mungkin kalau saya sering bergumul, saya nyanyian pilihan yang 204 ayat 2 itu. Apakah kita mampu melakukan ini? Saya sendiri nggak mampu melakukan ini. Semua harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan itu harus kita yakini. Kalau saya yakin, ya Tuhan, pargugui mau asabui mau lahoni. Itu aja permohonan saya. Tapi kalau kita pergumulkan nasa nani lehonmi todi rodi pamataku kosa dohogoki rodi saluhu artaku upasahat itu naso ucatokudo. Saya tidak akan sanggup melakukan ini. Yakin saya. Kita nggak jujur kan, Amang, kan? Saya tidak akan mampu. Nah, bukan artinya lagu ini membawa kita, menggiring kita supaya jadi yang penulisnya juga penciptanya Samuel Hafer ini juga saya pikir pada tahun 1862 ini ditulis, menolong kita untuk menjadi sempurna kan. Itu kan diarahkan, tapi saya yakin, saya nggak munafik, saya nggak akan mampu melakukan itu. Dan itulah pergumulan saya kalau mengucapkan itu di gereja. Jadi saya sering berenung, apakah saya sanggup Tuhan melakukan ini? Tapi ya memang harus begitu. Tatanan yang sudah ditentukan oleh uluan kita kan. Dan itu menurut saya positif.
supaya kita tetap diingatkan bahwa Fosami, Artami, Sianaudi, Ikolianomu Dutuau. Kan kira-kira gitu kan tuntutannya. Itu aja Bang bisa. Kalau nggak salah Mang Huta Julu, itu EDP Liani tahun 70 dulu di HKBP. Ya benar tahu ya, artinya itulah maksud Ya, saya ingat itu tahun. Dulu nggak begitu, jadi EDP Lian. Email EDP Lian. Iya. Saya sedikit tambahan. Maksudku ini diciptakan oleh penciptanya udah berapa ratus tahun yang lalu kan? Iya. Tapi masih kontekstual dengan sekarang. Iya. Saya sedikit tambahan. Ini dalam pertanyaan, Amang. Gimana? Dalam pertanyaan. Wah. Apa enggak kita munafik dalam ini berdusta kita kepada Tuhan, saya bilang. Kalau soalnya menurut saya Inang bukan munafik. Yang agak berat. Usaha itu apa artinya? Saya mungkin Amang Siagian bisa lebih memberi pengertian apa maksudnya naso satokudo. Ya enggak kita sangkal. Kepada siapa? Jadi simpelnya Inang Rosalia ya, simpelnya kalau dulu pernah dijelaskan seperti itu. Jadi apa yang kita berikan itu ke gereja, jangan tuntut. Kamu nggak punya hak. Udah kamu nyanyikan lagu belian, jangan tuntut. Mau diapakan, silakan. Itu dulu dasarnya itu. Rodi saluhu artaku itu apa artinya? Betul. Semua harta kita punya milik ini. Apa artinya upasahat? Apa artinya naso satoku? Saya minta pengertian dari pendeta waktu itu. Apa artinya itu, Amang? Nangku pasahat sudi itu naso satoku. Apa artinya? Apa kita serahkan untuk supaya dia yang sedang menguasai? Tidak dicabut lagi. Atau memang harus diserahkan seluruhnya ke gereja? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Di bukunya Ian ada Inang, tapi ini hanya terjemahan. Iya. Saya boleh sedikit tambahan. Pengertiannya dulu itu adalah jadi apa yang telah kita serahkan, kita anggap bahwa kita sudah tulus dan jangan tanya lagi itu kemana. Itu artinya zaman dulu. Kalau yang itu nggak ada masalah. Tapi kalau seluruhnya kita nggak ngasih kan nanti kayak si Ananias pula kita. Sedikit Amang ya dari saya ya, merespon Amang Siagian, Amang Huta Julu. Untuk Amang Huta Julu saya harus kasih 4 jempol sama Amang, luar biasa. Amang. Serius Amang. Jadi begini Amang, tentang salib. Saya belajar dari Nehemia tempo hari, ketika kita belajar Nehemia 5 itu ya. Saya nggak tahu Amang Inang, dan saya minta Amang Inang kalau mau sempatkan waktu nanti nonton, nanti saya kirim di grup kita. Memang saking banyaknya tiga bagian Nehemia 5 ayat 1 sampai 13 itu saya bikin. Jadi gini, saya pelajari Amang Jarudin bahwa sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya ternyata, dan kalau kita ingat doa Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani itu, saya mengertinya seperti ini. Boleh nggak besok aku mengabarkan Injil lagi? Boleh nggak? Jangan sampai kesalib dulu deh. Boleh nggak aku besok mengabarkan Injil lagi? Karena sudah 3,5 tahun dia memang melayani firman, mengabarkan Injil, tapi apa? Karena tadi Amang Huta Julu singgung tentang persembahan. Kalau saya langsung teringat dengan Zakheus. Andaikan semua orang yang dilayani Tuhan Yesus di saat 3,5 tahun itu semua seperti Zakheus, dan kita seperti Zakheus hari ini, ya. Artinya gini, seandainya hari ini Tuhan Yesus masih hidup dan kita semuanya bisa seperti Zakheus, Tuhan Yesus nggak akan ada di kayu salib, memang. Artinya apa? Memang yang mau Tuhan sampaikan itu ke kita itu hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan itu aja. Kamu terima nggak firman Tuhan itu? Atau masih berbantah-bantah? Atau malah bikin itu jadi bahan perdebatan gitu ya? Nah, tapi udah, terima dulu firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Ini untuk konteks kita hari ini. Kalau konteks kita ke zaman pelayanan Yesus, semua itu menerima, karena kurang apa Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga adalah seperti ini. Hal kerajaan surga adalah seperti ini. Tapi apa? Semua membantah, semua menolak gitu loh. Andaikan semua orang merespon dengan respon positif seperti Zakheus,
ya Tuhan Yesus nggak akan ada di kayu salib gitu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena semua menolak Tuhan Yesus, termasuk firman atau pengajaran-pengajarannya, ya memang harus jadi tersalib di kayu salib. Jadi saya pelajari sedapat-dapatnya Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan kita dengan apa? Dengan firman Tuhan aja. Kalau kita baca di Yeremia itu, Amang, itu jelas sekali. Kita baca Yeremia dari pasal pertama sampai pasal akhir, bagaimana saya kemarin melewatkan pembacaan Yeremia, bagaimana Yeremia itu merasa kayak ada yang kurang dalam hidupku kalau aku tidak memberitakan Injil gitu. Wah, samalah seperti Tuhan Yesus itu, sempurnalah harusnya pelayanan Tuhan Yesus dengan atau sempurnalah semua orang pada masa pelayanan Tuhan Yesus tidak berdosa lagi, sudah bertobat sepenuhnya, kalau semuanya merespon positif pengajaran firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Tapi apa, kan enggak. Ya udah, akhirnya terakhir harus kayu salib juga ternyata. Tapi udah kayu salib pun, sudah di kayu salib pun Tuhan Yesus, hari ini orang Kristen, apa dikatakan di Ibrani, menyalibkan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Banyak kita, dan lagi-lagi saya mau katakan, orang yang tidak baca Alkitab itu nyalibkan Tuhan Yesus lagi gitu loh. Cuman ya kita lagi lah, Aman harus bilang, semua untuk jemaat Amang lah, jemaat di tempat Amang. Kalau nggak baca Alkitab, kalian sarupa namamu, maparsilakut Tuhan Yesus Muse. Nah, itu aja Amang, yang saya mengerti, mau lihat ya. Sedikit Amang Marbun. Iya. Kalau kita berbicara, jangan katakan Yesus mati. Tidak ada Yesus mati sekarang. Dia hidup terus. Iya. Betul. Tidak pernah mati Tuhan Yesus. Iya. Mati hanya untuk menebus dosa, tetapi dia bangkit. Iya. Waktu kita berfirman atau apa, jangan bilang Yesus mati. Itu dari saya ya. Saya berani menyaksikan kalau Yesus itu setiap saat ada di dalam diri saya, hidup. Tidak mati dia. Saya juga koreksi, Mang. Jangan katakan tadi kalau seperti Sakyus itu kita semua Yesus tidak akan salib. Yesus disalib itu adalah rencana ilahi itu. Iya, betul. Rencana Memang. Allah itu harus disalib supaya kita semua. Makanya Inang. Tapi kalau kita belajar lagi lebih dalam lagi, Inang mengerti doa yang di Getsemane itu, kalaulah boleh ya, lalulah cawan ini daripadaku gitu. Tuhan Yesus sepertinya pada dasarnya kalau kita dalami betul, ya jangan sampai di kayu salib gitu. Dan itu kehendak Allah, Mang. Itu dia, Yesus itu sebagai manusia mengatakan begitu, saking beratnya. Saking beratnya. Sebagai Tuhan dia tidak mati. Iya, betul. Tapi enggak, maksud saya gini, saya mau ke Amang Jarudin tadi soal salib itu. Ya, kalaulah semuanya juga boleh ya bukan sempurna. Gitu loh Amang gitu ya. Seperti Zakheus itu semua ya tapi ya sudahlah. Tapi pada dasarnya adalah penulis Ibrani mengingatkan bahwa ada orang menyalibkan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Dan saya bilang, seperti Tuhan Yesus dulu, sedapat-dapatnya Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, orang yang ada di sekitar dia saat itu adalah dengan firman Tuhan, dengan mengajarkan Injil gitu. Ya hari ini juga seperti itu. Artinya kalau ada orang yang sudah dikasih privilege, keistimewaan menjadi Kristen, tapi nggak baca Alkitab, ya itu juga sama dengan menyalibkan Tuhan Yesus lagi gitu. Tapi ya itulah, seperti itulah Tuhan bekerja. Makanya kalau kita baca besok Amang Inang, tadi saya terlewat dengan apa yang mau saya sampaikan sedikit lagi. Epistel besok itu, pengkhotbah itu ya, pengkhotbah 9 itu, pengkhotbah 8 ayat 17 itu. Apa katanya? Maka nyatalah kepada, saya baca dari ayat bagian B, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Tidak dapat. Tapi
dalam hal ini saya mau mengatakan kepada orang-orang, memang sih seperti itu, tapi bukan berarti kemudian kita jadi kalau mau ku baca pun 100 kali Alkitab itu nggak ngerti aku itu. Tapi bukan jadi kita kemudian jadi nggak baca Alkitab kan? Nah itu yang mau saya katakan bahwa serupalah seperti tadi tentang antara firman Tuhan dan salib. Ya memang akhirnya memang kita tidak dapat menyelaminya. Kenapa harus disalibkan Tuhan Yesus, gitu kan? Ya kita memang ya udah kita nggak bisa menyelaminya rahasia Tuhan itu. Rahasia Tuhan sekarang adalah kita yang sekarang ini, yang hidup sekarang ini, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah pelayanan Tuhan Yesus, apakah kita mau seperti orang yang menolak firman Tuhan waktu masa pelayanannya, atau kita mau terima firman Tuhan itu, gitu. Itu aja Amang yang mau. Mudah-mudahan saya cukup ini ya, cukup bisa ditangkap Amang Inang ya, yang mau saya sampaikan. Boleh sedikit? Ya, silakan. Amang Washington dulu, udah reset. Jadi Ya, gini, boleh. maaf dulu Amang. Ya, Maaf. silakan. Jadi Hari Minggu kalau lagi, Pak. kita maaf di grup kita ini, kalau kita mau kasih pendapat, lebih baiknya kita udah sepakat itu ya, raise hand dulu. Ya di raise hand supaya nanti Amang Pendeta sudah bisa melihat siapa yang duluan, supaya jangan mersigurut-sigurut gitu. Iya, jadi Amang Robert Siagian ada di aplikasi itu ada raise hand Amang, ada menu. Iya, diketuk aja. Mungkin Amang Siagian, Amang Robert kurang tahu di mana. Nanti Amang boleh lihat tuh. Amang Robert pakai handphone atau pakai laptop Amang? Iya, di mana itu? Saya kurang tahu. Oke, nanti Amang. Nanti ya. Nanti begini. Nanti Amang. Yang mana itu? Saya nggak tahu tuh. Nanti Amang. Coba lihat yang Marbun kan ada di pojok-pojok itu kan. Kalau begitu nggak senantiasa kelihatan, udah, karena saya tidak melihat sebuah Jadi kita. caranya gimana? Ada alat apanya di itu? Nanti Amang, nanti kita ini, nanti kita pandu Amang. Untuk kedepannya, ada tanda nanti kita reset. pandu. Oke, Amang Marwat, Amang Washington dulu. Yuk. Jadi gini Amang, memang Ya. kita mulai dari Amang Jairudin, apalagi Amang Marbun, membahas Alkitab itu terjadi kontradiksi, terjadi ini semuanya kan, begitu tadi. Banyak ya sepertinya akal kita yang kita gunakan gitu, dan nalar kita yang kita apakan. Walaupun memang itu perlu sekedar mencoba apa yang kita baca gitu ya. Makanya saya katakan tadi, luasang buat danahi tuau, kali songon itu roh harjane debatain kan. Jadi memang ketulusan anak-anak itu menerima firman Tuhan itu yang dituliskan Tuhan Yesus waktu itu. Bagaimana kita dengan seperti anak-anak itu menerima firman Tuhan itu. Nah, itu satu memang. Yang kedua, Inang Rosalia kan selalu itu mengenai doa persembahan itu. Jadi saya, dan itu berulang-ulang ya, kita bahas bagaimana itu lagu itu gitu. Mang Jerin bilang tahun sekian baru ada. Tapi saya maknai lagu itu seperti apa ya. Memang kita berikan persembahan kita tidak seberapa ya. Bahkan mungkin banyak di antara kita itu uang kecil, paling kecil yang ada dalam kantong kita. Ya kan? Bahkan mungkin yang udah besar kita pecahin lagi gitu. Tapi dosa itu yang pasti kita jadi berdosa karena itu. Jangan kita berdosa karena harta. Tapi di situ dikatakan bahwa tujuannya Anda mengatakan bahwa ini pemberianku ini tidak seberapa Tuhan. Tapi walaupun begitu, semua hartaku ini adalah dari anugerah-Mu, dari pemberian-Mu. Dan aku tidak mengklaim itu bisa aku miliki kapanpun atau aku sesuka aku, bukan. Itulah kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dengan hartaku, itu tidak mengikat diriku. Hanya kita diajar di lagu itu bahwa Sudena di leom mituawi, sila leomu deh Tuhan. Atik memang kulit. Atik memang kulit. Ubah ulu ya uang nang paling geleng. Alay Tuhan, hasil ham dia sudi dari leomi dihol ham siakori bahasa mendidik artaku ngurukku sudi diho, itulah merupakan
merupakan dari gereja ya, untuk kita tidak merasa bersalah, untuk kita tidak dihakimi oleh diri kita sendiri mengenai bagaimana kita bertindak, berpikir tentang harta pemberian Tuhan itu. Jadi saya kira memang kalau sekiranya bisa membantu, tapi kalau enggak, ya biarinlah kita Amin, amin. dibawa oleh diri kita sendiri. Ya itu, terima kasih, Mas. Oke. Ya. Siapa tadi lagi? Iya, udah Siagian, Robert. Oh iya, oke, terima kasih. Tadi disampaikan Inang Pinci Huta Barat ya, bahwa Petrus itu temperamental, betul, karena dia memang kolerik dia. Jadi orang-orang kolerik memang seperti itu. Jadi kita harus pahami itu. Dan dikatakan tadi bahwa waktu Petrus menyarankan kepada Tuhan Yesus, tidak akan terjadi itu kepadamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Menyala kau iblis, katanya kan? Ya, nyala kau iblis katanya. Jadi maksudnya itu bukan betul yang disampaikan Inang Vincent tadi, Bob, bukan menunjuk kepada Petrus, tapi iblis yang ada di dalam tahu Tuhan Yesus, itulah iblis dulu yang mencobai dia di gurun pasir. Karena dikatakan di situ, ya undur iblis itu karena udah kalah, nggak bisa mengalahkan Tuhan Yesus kan? Dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang baik. Jadi ya memang waktu yang baik itu untuk iblis. Itulah saatnya waktu yang baik diperalatlah Petrus itu ya, untuk menggoyahkan rencana Allah via Dolorosa itu. Jadi memang betul yang dikatakan Inang itu ya. Jadi kalau tadi abang saya Jarudin ya mengatakan bagaimana prosesnya gitu ya. Kalau prosesnya itu kan karya Roh Kudus. Nggak mungkin kita tahu bagaimana prosesnya firman jadi manusia itu ya. Itu karya Roh Kudus, kita nggak bisa menganalisis itu. Seperti apa, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Petrus sendiri. Dan memang tadi Nang Rosalia mengatakan karena ditanya Tuhan sampai 3 kali. Tetapi saya juga melihat mungkin itu bisa kita pakai juga bahwa di dalam Injil Matius pasal 26 ya dikatakan di sini yang ayat yang terakhirnya itu, sebelum yang berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi Petrus itu menangis dengan sedihnya, menyesali dosanya. Jadi karena dia menyesali dosanya, dia dapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan kita melihat bagaimana luar biasanya Petrus di hari Pentakosta kan? Dengan kepenuhan Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah sungguh luar biasa. Dan pelayanannya juga sungguh luar biasa ini Rasul Petrus ini. Karena dipakai Tuhan ya. Jadi kalau tadi kita berkutat kepada menepati janjinya, tadi kan pertobatan. Sama halnya misalnya dengan kalau kita bandingkan Raja Saul dengan Raja Daud. Dosanya Raja Daud itu besar sekali. Kita lihat misalnya masalah Batseba ya. Sampai Uria itu suami Batseba itu disuruh di garis depan supaya mati, supaya bisa mendapatkan Batseba itu. Besar sekali. Tapi dia langsung mohon pengampunan. Mohon pengampunan kepada Tuhan sampai berguling-guling dari abu itu, dari berkabung dia, mohon pengampunan. Jadi kalau Raja Saul enggak, dosa-dosa aja gitu, nikmati aja gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi orang mohon pengampunan itu sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ya. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni semua kesalahan kita, menyucikan kita dari segala kesalahan. Jadi memang kalau ada penyesalan di dalam kita melakukan dosa itu, maka Allah setia dengan janjinya, dia mengampuni. Nah, terus tadi kalau dikaitkan juga dengan doa Bapa kami ya, yang secukupnya ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Maunya kita sih sebanyak-banyaknya kan begitu. Tapi dalam kita mengikut Tuhan, jangan Tuhan yang menyesuaikan kepada keinginan kita. Kita yang mengikut keinginan Tuhan. Jadi jangan terbalik dibikin. Ya memang diajarkan Tuhan seperti itu ya. Itulah yang kita ikutin kan. Jangan kemauan kita. Jadi ya memang
harus seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Terus juga masalah pengampunan itu, ya memang seperti itu. Pada start awalnya itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka seluruh dosa-dosa di belakang kita yang kita buat dalam kehidupan kita, itu lunas dibayar. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita menggapai kasih karunia yang diberikan Allah itu dengan tangan batin iman kita. Sehingga kita menggapai kasih karunia itu, keselamatan itu. Tetapi sesudah itu kita dituntut untuk hidup kudus, untuk bertobat seperti tadi sudah kita katakan ya. Jadi dalam bertobat, kalau kita masih bermusuhan dengan saudara kita, tidak mau mengampuni dosa orang, ya otomatis dong. Jadi bukan berarti selama hidup kita terus saja Tuhan mengampuni kita, terus dan mengampuni kita. Kita tidak bertobat-tobat ya nggak jadi. Itu bukan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ya kita memang, kita lihat contoh misalnya, waktu seseorang mau menyerahkan persembahannya ke bait Allah. Engkau berdamai dulu dengan saudaramu katanya. Tinggalkan dulu di situ katanya. Jadi harus berdamai. Jadi itulah hukum kasih itu, mengasihi Allah, mengasihi sama manusia. Kalau mengasihi sama manusia ya tentu harus berdamai. Itu namanya tanda kasih. Jangan kalau saya ke gereja tapi saya baru berantem dengan saudara saya, ya itu nggak benar itu. Nggak benar. Jadi itu seperti itu. Kenapa sepertinya bersyarat? Ya memang seperti itu. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita harus berubah. Tadi emang mengatakan harus 180, jangan 360, 180 derajat, berubah. Ya kalau kita masih tetap juga seperti yang dulu, ya itu namanya tidak ada pertobatan itu. Nggak ada pengampunan untuk yang tidak bertobat. Jadi ya kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Juga itu tadi Amang Marbun mengatakan, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Iya, kalau kita melihat di kitab Taurat itu ya, kitab Ulangan ada di situ dikatakan bahwa terkutuklah yang digantung di kayu salib. Kita tahu bahwa salib itu berasal dari Persia dulu, terus diterapkan oleh pemerintah Romawi untuk jajahannya, untuk kerajaan Romawi sendiri. Di Romawi asli tidak diterapkan itu salib itu, hanya di jajahannya aja, termasuk di Israel. Jadi orang yang terkutuk itu, orang yang disalib itu terkutuk. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus kan tanpa dosa. Tuhan Yesus tanpa dosa. Oleh karena itu, kuasa dosa yang ada di dalam penyaliban itu jadi luntur semuanya. Karena Tuhan yang disalib itu tanpa dosa. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib di situ? Memang itu asal-usulnya dari Persia ya, penyaliban itu. Tapi ada ayatnya yang digantung itu terkutuk dia. Tuhan Yesus sendiri tanpa dosa. Jadi nggak pantas untuk digantung. Jadi dengan cara itulah Tuhan Yesus menyelesaikan dosa manusia ya. Jadi ya mungkin itu aja saya kira yang bisa saya tambahkan dengan juga yang disampaikan oleh Amang Utajulu. Dari saya kira saya sependapat dengan Amang Utajulu tadi itu ya, apa yang disampaikan itu. Jadi ya itu aja mungkin. Terima kasih. Iya. Oke. Saya sedikit, Amang. Ya, silakan. Sedikit lah. Ya, ini kesimpulan aja, kesimpulan. Masih mengganjal Amang Jarudin. Ya, kesimpulan yang saya ambil ya. Jadi begini, di dalam grup kita ini, saya punya pemikiran dan harapan seperti ini. Kita tahu dan kita semua sadar Tuhan memberikan intelektual kepada kita masing-masing. Dan tingkat intelektualnya kita itu beda-beda. Ya, dan intelektualnya kita pakai untuk belajar firman Tuhan, dan tentu muaranya tidak sama. Nah, justru di grup inilah saya berharap kita menundukkan intelektual pemikiran kita itu supaya kita mendapat suatu rema atau konklusi seperti apa sesungguhnya. Nah, jadi kita menundukkan intelektualnya kita itu. Tapi tanpa intelektual, saya mengatakan omong kosong kita bisa berpikir. Cuma intelektualnya kita itu kita pakai. Karena apa? Maka saya bilang begitu. Saya bertanya ya,
sifat manusia yang paling jelek adalah kalau dia merasa benar, merasa cantik, merasa lain. Kalau dia merasa benar, itu tidak akan bisa belajar lagi. Maka saya katakan, saya tidak mengatakan itu benar apa yang saya, itulah intelektualnya. Saya pikir itu bagaimana saya menundukkan intelektualnya saya itu dalam diskusi kita supaya saya bisa memperoleh suatu acuan untuk jalan keselamatan itu. Maka saya katakan tadi bahwa firman itu ya tentu ada benang merahnya. Menurut saya itu yang saya katakan. Yesus berbicara sebelum salib dan Yesus setelah salib dan kedatangan Roh Kudus itu perubahannya yang sangat luar biasa. Nah, kesitulah yang kita tundukkan intelektualnya kita. Itu harapan saya. Karena apa? Ya, mudah-mudahan dari antara kita ini tidak ada yang merasa benar. Kalau sudah merasa benar, ya itu sangat sulit untuk kita bisa memadukan intelektual pemikiran kita untuk menjadi suatu keselamatan bagi kita. Terima kasih, itu aja dari diskusi yang sangat bagus ini. Iya, kita sudah 3 jam. Udah jam 10 ini, luar biasa. Iya. Masih ada lagi? Sedikit tentang Amang Siagian terakhir tadi, Amang Jarudin terakhir. Itulah kenapa tadi di awal sekali juga saya bergumul gitu ya. Dengan kita harus kalau mengabarkan Injil dalam hal ini karena saya sedang mau melayani firman di YouTube misalnya, bagaimana nih saya harus berangkat dari mana nih gitu ya, dengan satu mungkin soal itu kalau menurut saya emang soal gaya penyampaian saja, dan saya pikir kita harus welcome dengan gaya apapun mungkin orang. Saya nggak tahu apakah misalnya Amang kurang berkenan dengan gaya saya menyampaikan apa yang saya mengerti, dengan Amang Robert Siagian mungkin, dengan siapapun dengan kita di sini, saya pikir kita harus terima itu apa adanya lah, bukan kemudian wah ini nggak begini nih harusnya gitu ya. Karena kalau kita udah bicara di situ mungkin kita bisa berdebat panjang soal gaya penyampaian kita dalam mengerti firman Tuhan. Dan itulah tadi kemudian saya di awal banget ketika saya mau merespon materi dari Amang Pendeta hari ini, gimana ya, saya bingung gitu, harus bagaimana sih supaya firman Tuhan yang saya sampaikan itu memang hidup, bukan jadi kemudian saya kayak menipu diri sendiri gitu misalnya. Dalam hal ini contoh saja dulu hal itu. Jadi itu sih kalau saya boleh kasih masukan juga atau berpendapat juga tentang kita berpendalaman Alkitab gitu ya, berPA. Nah, gitu sih Bang Maulete. Ada lagi? Cukup. Disimpulkan aja. Oke, luar biasa, kita sudah ngalor ngidul, sudah banyak sekali pokok-pokok diskusi kita ya, berangkat dari topik tentang bagaimana mengenal keberadaan Allah dalam konteks Yoel tadi itu. Ya, pertama kita harus kembali kepada apa yang menjadi pergumulan di dalam topik Yoel tadi ini. Sebenarnya adalah hukuman yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel adalah bagian dari bagaimana supaya Israel itu sadar bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang hidup dan yang hadir, yang senantiasa peduli tentang keadaan mereka. Nah, karena itu penghukuman itu juga adalah bagian dari upaya penyadaran. Kemudian yang kedua, bagaimana teks dari Yoel ini juga berbicara kepada kita tentang kondisi-kondisi yang kita hadapi sehari-hari, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, ya sebagaimana Yesus sudah katakan juga kepada kita ya dalam janjinya bahwa dia tetap menyertai kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu bagi orang-orang yang sudah menjadi bagian dari pewaris dari Injil ya, keselamatan itu.
Nah, oleh karena itu dari konteksnya Yoel dengan kekristenan yang kita sudah menyatakan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah, tidak akan ada lagi alasan bagi kita untuk menyangkali Allah. Karena dia sudah memberikan rohnya kepada kita yang membuat kita mengaku sebagai anak-anak Allah dan Allah itu sebagai Bapa kita. Itu bukan sekadar rasionalitas dan bukan karena potensi diri kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi semata-mata adalah anugerah karunia pilihan Allah. Nah, jadi sejauh mana kita sudah di dalam ketetapan yang dipilih Allah itu, tentu tidak dengan sadar, tidak dengan sengaja kita akan menyangkal Allah. Nah, jadi sepanjang kita tahu, sadar siapa kita, ya tidak mungkin kita akan menyangkal Allah. Nah, yang menarik dari, ya karena ini masih berulang-ulang ya tentang persembahan itu, ya apalagi kalau kita confirm dengan nyanyian persembahan ya. Nah, mungkin kita perlu juga dengan legowo lah istilahnya ya, bahwa persembahan yang dimaksudkan di situ bukan sekedar materi atau harta, tetapi adalah roh kita, hidup kita, hati kita, jiwa kita. Nah, jadi kalau kita sudah sampai kepada pemahaman harta yang paling berharga itu adalah roh kita, maka harta itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau kita sudah mengerti bahwa roh kita itulah yang menjadi milik yang paling berharga yang ditebus oleh Yesus Kristus, harta materi atau mamon yang tidak jujur itu tidak ada artinya apa-apa bila dibandingkan dengan roh yang sudah menjadi ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, karena itu dalam kisah bendahara yang tidak jujur atau mamon yang tidak jujur itu mau mengajak kita kepada kesadaran bahwa harta milik kita itu, harta benda itu harus digunakan sepenuhnya untuk keselamatan jiwa. Nah, itu yang dikatakan Yesus juga kepada orang kaya yang mengumpulkan hartanya, tetapi akhirnya dikatakan orang kaya yang bodoh, karena dia berorientasi kepada harta untuk kesenangan dunia yang tidak berguna untuk kerajaan Allah. Nah, jadi dia hanya untuk menimbun harta. Tetapi kalau harta kita itu digunakan untuk kerajaan Allah, justru akan membawa banyak jiwa kepada Kristus ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu kalau kita tadi berbicara tentang persembahan ke gereja, ya bukan ke gereja persembahan, tetapi kepada Tuhan. Bagaimana segenap hidup kita itu adalah menjadi milik Tuhan dan digunakan untuk kerajaan Tuhan. Gereja bisa saja menjadi alat, tetapi bukan gereja alamatnya. Alamatnya adalah Tuhan sendiri. Nah, kemudian di dalam Matius 6 ayat 21, itu yang dikatakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, yang menjadi harta bagi kita apa? Apakah harta materi yang menjadi harta atau roh kita itu? Nah, jadi kalau kita sudah membuat harta kita itu adalah roh, yaitu kerajaan Allah, roh kehidupan yang kekal, harta kita itu jadi relatif sekali dan bahkan tidak ada artinya apa-apa itu. Sebesar apapun harta kita, terlalu kecil dan tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan jiwa kita. Oke, Abang Idang, dengan topik ini kita juga sudah banyak sekali membahas materi-materi yang berkembang ya, tetapi itulah bagian dari eksplorasi kita untuk terus berpikir dan bekerja dalam wacana-wacana teologi supaya kita juga tidak akan pernah puas dengan satu kesempatan atau satu topik, karena satu topik yang kita bahas pasti akan banyak lagi aspek-aspek lain yang membuat kita harus terus belajar dan belajar. Oke, Abang Inang, terima kasih. Kita akan menutup dan besok kita akan lanjut dengan doa syafaat dan bagian dari apa kita ya, diskusi kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan nggak difoto, Amang. Oh, Amang Ramli nggak hadir. Biasanya Amang Ramli yang tukang fotonya. Lemar bun. Amang Jarudin. Iya, Tunggu, saya ambil. Aduh, Ya. sabar dong, Mang. Aku nyalain dulu. Iya. Ini Nah, kita Mang Washington. Amang Sagala.
Inang Linda dari tadi ternyata monitor loh ini. Iya, Kedengaran Inang suaranya. Linda ikut juga, Iya. tetapi hanya mendengar. Iya, Iya. nggak apa-apa. Oke. Enak mendengar memang. Iya. Oke, terima kasih. Iya, iya. Oke. Sudah? Banyak-banyak. Sudah. Terima kasih. Ya, baik. Kita akan akhiri, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan kami di dalam Zoom ini membahas secara mendalam dan meluas firman-Mu yang kami coba untuk saling membangun, saling mengisi. Dan tentu juga banyak hal yang semakin ingin kami ketahui, tetapi kami percaya Tuhan masih tetap memberikan waktu bagi kami untuk dapat menggumuli dan semakin mencintai firman-Mu. Karena itu Bapa, berikanlah damai sejahtera bagi kami untuk dengan senang, dengan sukacita, penuh semangat dan keinginan untuk terus belajar akan firman-Mu. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan mengakhiri Zoom kami. Kami akan beristirahat, karena itu juga besok kami berencana untuk melanjutkan persekutuan kami kembali. Biarlah dalam penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati malam hari ini untuk mendapatkan tenaga yang baru dan penuh sukacita menyambut hari yang kudus besok bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami boleh beribadah datang di bait-Mu yang kudus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kiranya mereka tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan, dalam keadaan sukacita. Engkau tetap memberikan kesehatan. Untuk kami juga boleh melanjutkan persekutuan kami dalam Zoom ini pada hari-hari yang mendatang. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami mohon berkat-Mu atas semua apa yang kami gumuli pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Selamat malam, shalom, alhamdulillah, terima kasih, sehat-sehat kita. Ya, Tuhan berkati, sampai ketemu kembali, Tuhan berkati, tetap sehat. Ya, udah. Terima kasih semua. Shalom, sehat-sehat. Yo, sehat-sehat. Semua. Amin, amin.